Scene-scene yang ada di kartun The Simpsons 10-20 tahun kemudian, itu semuanya terjadi di dunia nyata. Hey guys, what's up? Baik lagi di channel Rio Alexander. Di video kali ini kita bakalan cari tahu yuk. Oke, jadi konten kali ini mungkin bisa dibilang agak sedikit sensitif. Tapi sekali lagi aku jelasin ke kalian semua ya, kalau ini hanya untuk entertain dan nggak ada maksud untuk menyakiti siapapun, oke? Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu di sama kalian guys. Mungkin dari kalian semua nih, siapa yang suka nonton film kartun? Everybody love cartoon, semua orang pasti suka kartun, right? Apalagi waktu kita masih kecil. Film-film kartun yang waktu kita nonton masih kecil itu paling-paling ya Tom and Jerry, Popeye, Doraemon. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ada serial kartun komedi dari Amerika Serikat yang namanya itu The Simpsons. How did these get up here? Mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum. Kartun The Simpsons ini udah tayang pada tahun 1987. Wah, udah lama banget ya. Mungkin dari kalian semua mungkin udah yang lahir pada waktu 80-an, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Bahkan aku pun belum lahir pada waktu tahun 87 ya, karena kita tahun 97. I had this idea years ago, but your mother wouldn't let me do it. Shows how much she don't. Genre kartun ini tuh bisa dibilang kayak lucu-lucu, gila, ngakak, komedi lah pokoknya, benar-benar sangat menghibur. Spider Pig does whatever a Spider Pig does. Most episodes of any scripted primetime show ever. And this tells you what a huge achievement that is. These are the top running primetime TV series, right? Tapi di sini tuh ada yang aneh guys. Mereka tuh buat kartun ini seolah-olah tuh kayak peramal atau bisa memprediksi waktu sekitar 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Wow. Kadang tuh ada benda atau siaran-siaran yang enggak terlalu kita perhatikan ya. Tapi kali ini kalau kita perhatikan dengan baik ya, ada satu scene kartun The Simpsons ini menggambarkan ada seseorang yang lagi bertanya di sebuah jam. Go to plan B. Yang dimana pada zaman itu tuh belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang nih. Dan hasilnya 15 tahun kemudian di dunia nyata nih guys, jam yang bisa kita lebih kenal dengan yang namanya itu Apple Watch mungkin, itu bener-bener ada dan bener-bener terjadi guys. Kok bisa? Hey Siri, play Tumbleweed Connection. Oke, wait, ini baru awal ya. Aku rasa ini bakal jadi cerita yang panjang. Jadi buat kalian yang nonton video ini, tolong duduk yang manis. Abis itu kalian klik tombol warna merah yang ada di bawah kalau kalian belum klik tombol warna merah itu, oke? Jadi pertanyaannya tuh gini guys ya, gimana mereka itu bisa tahu hal-hal yang akan terjadi sebelum pada waktunya gitu? Yang seperti kita tahu kalau masa depan itu kan yang tahu cuma Tuhan ya, yang tahu ya. Tapi ini direktur The Simpsons bisa tahu kejadian 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Part of the Illuminati. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kalian, tapi ini benar-benar terjadi dan nyata guys. Sometimes bisa dibilang ini benar-benar sesuatu yang gila ya, tapi ini benar-benar terjadi gitu. Nah, mungkin kalian tahu nih guys, ada yang scene-nya Donald Trump, dia tuh lagi turun eskalator. Dan ini bisa kita jadikan bukti lagi ya, di kartunnya The Simpsons, ini sama persis dengan kejadian nyatanya guys. Kalian bisa lihat ada kerumunan orang-orang itu lagi yang lagi di tepi kaca. Kalian bisa lihat. Mungkin kalian nggak percaya ya, tapi di sini kalian lihat nih, di kartun ini ada seseorang yang menjatuhkan kertas besar yang mereka pegang nih guys. Persis banget kejadiannya guys, persis banget. Di dunia nyata ada juga orang yang menjatuhkan kertas yang mereka bawa gitu. The Simpsons apparently predicted Donald Trump's presidential victory back in 2000. Thank you. Thank you very much. Aku juga awalnya tuh nggak percaya guys, tapi ini memang benar-benar terjadi gitu. Dan aku nggak tahu gimana dengan pendapat kalian ya. Kalian percaya atau enggak? Kalian bisa tulis komen di bawah ya guys ya. Next, waktu acara football, American football ya, namanya itu Super Bowl.
Dan tiap acara football mereka itu selalu mengundang musisi waktu itu, kayak ada Shakira, Beyonce, terus masih banyak lagi. Dan di sini coba kita lebih fokus ke Lady Gaga ya. The Simpsons ini ada buat satu episode di mana ada scene Lady Gaga yang lagi perform, guys. Dan coba kalian tebak. Ya, bener banget. Apa yang ada di kartun The Simpsons itu benar-benar terjadi di dunia nyata lagi, guys. Sometimes bisa dibilang ini yang aku bilang ini loh nggak masuk akal ya, tapi benar-benar terjadi gitu. Mungkin nih ya, kalau menurut aku pribadi nih, mungkin saja Lady Gaga menonton video episode Simpson yang mengenai dirinya nih, dan bisa jadi kepikiran ide oleh Lady Gaga untuk merealisasikan ke dunia nyata gitu. Tapi sekali lagi ini hanya sebatas dugaan dan kita nggak ada yang tahu. Tapi berita ini sampai masuk ke berita, guys. 4 years ago, the show actually predicted she'd fly through the air. Just look at the similarities from the 2012 episode. Even the dance routines look similar. Next, kejadian berikutnya nih ya, dimana zaman sekarang tuh kan kita ada yang namanya tuh VR, guys ya, game MOBA, teknologi yang terlihat canggih lah sekarang ini ya. Kalian tahu nggak, 21 tahun yang lalu ada scene The Simpsons dimana dia lagi pakai kacamata, yang sekarang kalau kita sebut tuh namanya VR ya. VR zaman sekarang tuh benar-benar canggih, guys ya. Ada yang kayak khusus kayak belanja mall online kalau buat kalian semua yang malas belanja offline, guys. Dan ini aku ada dapat videonya. Ini bener-bener kayak serasa shopping real, guys. Bener-bener kayak shopping nyata banget tapi lewat VR. Dan ini menarik banget kan. Hi, and welcome to Macy's, the largest department store. Dan katanya juga nih, guys, menariknya ini adalah kita bisa mencicipi rasa-rasa makanan saat kita shopping online. Wow. It's tingling in my mouth. This is magical. And I was able to see my hands animated in the virtual world. And when it was time to pick up a new bite to eat. Is it warm? Zaman makin ke zaman, teknologi makin canggih banget tuh, luar biasa ya. Kayak sampai-sampai kita tuh ngebayangin, what? Are you seriously? Mereka itu sudah kayak memprediksiin di kehidupan berikutnya ya bakal ada alat semacam itu. Dan lagi-lagi tuh benar, guys, kenyataannya tuh benar-benar terjadi lagi gitu. Itu 21 tahun yang lalu yang dibuat ya. Terus habis itu 21 tahun sekarang ini itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada alat seperti itu, guys. Dan ini jadi pertanyaan aku, apakah director The Simpsons ini peramal atau semacamnya gitu ya? I don't know, guys. I don't know. Predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. Which is true, we are. Aku cari bahan-bahan untuk video ini, guys ya. Aku tuh sampai mikir kayak dunia ini seperti udah mau kiamat ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau dunia ini kan dulunya sama sekarang tuh beda banget, guys. Bisa dibilang juga manusia makin lama makin malas, bener nggak? Ada satu scene Simpson juga yang mereka ini bahas di mana mereka mau pergi ke Mars. Wow, there's Bill Gates, Stephen Hawking, Paul McCartney, Michael Jordan, Michelle Kwan. They must be starting a new civilization on Mars with our best and brightest. Jadi ceritanya tuh kayak kita bisa hidup di Mars, kita bisa tinggal di Mars, dan dalam arti kata tuh kayak perpindahan kehidupan lah ya. I can't believe I destroyed the Earth. Are you still talking about the Earth? Sekarang kita fokus ke Stephen Hawking. Pada tahun 2017 beliau ini pernah peringatkan manusia untuk cari planet baru karena bumi ini akan hancur. Let's do it now before humanity is overtaken by some disaster that we can neither anticipate nor control. There it is. There it is. This tornado just touched down. Well, we can see it from right here. It's ripping up trees. It's ripping up everything in its sight. If you're above ground, you need to get to a storm shelter or a safe place right now. Ini bener-bener hal yang susah diungkapkan pakai kata-kata, guys ya. Kayak gimana ya? Kita dari awal lahirnya di bumi, kita hidup juga di bumi gitu. Jadi sulit dipercaya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan. Gimana kalau pendapat kalian, guys? Kalian bisa tulis komen di bawah ya. Pada waktu 21 September 1997, The Simpsons ini ada rilis episode baru yang berjudul The City of New York. Di sini Lisa ada kasih tunjuk sebuah buku, tulisannya itu The New York $9.
Tapi kalau kita perhatikan lagi nih guys, seperti tulisan 911 911. Terus juga ada satu scene yang kalau kalian lihat di jam itu menunjukkan waktu 5.55. Coba guys, kalian lihat lebih detail lagi di jam tersebut. Ada apa lagi? Ada warna seperti catur, hitam putih di list lingkaran jam itu, oke? Dan saat waktu itu setiap film-film, lagu-lagu yang famous itu semuanya berkaitan dengan hitam putih. Coba kita sekarang putar balik video yang The Simpsons itu, oke? Kalian bisa lihat kalau di jam itu menunjukkan angka 911 911. Sometimes nih guys ya, memang kadang orang kayak kita itu hanya bisa memprediksi menurut penelitian kita masing-masing gitu, membahas apa yang kita pahami. Tapi ada juga sebenarnya orang yang bisa melihat masa depan, ada juga orang yang bisa memprediksi kejadian berikutnya gitu. Aku nggak pernah ngebayangin guys ya gimana kehidupan berikutnya gitu, karena nggak ada yang tahu. Karena mau kita rencanain gimana pun, kalau memang bukan jalannya Tuhan, pasti Tuhan nggak bakalan bikin jalan itu gitu loh. Karena semua rencana masa depan kan ada di tangan Tuhan ya, kita cuma bisa menjalankannya saja guys. Tapi coba kita balik lagi ke Simpsons ya, aku sampai speechless banget pas tahu memang kejadian di kartun itu bisa jadi kenyataan di tahun berikutnya gitu. Dan aku rasa kalian juga pasti speechless banget pas sudah tahu hal-hal yang kayak gini ya. Next, kejadiannya seperti yang kita alami sekarang ini. Kita semua ini kan lagi terkena virus corona ya. Dan kejadian ini benar-benar sangat parah. Dan di sini The Simpsons itu ada buat satu episode yang kayak karyawan tuh packing barang. Tell the supervisor I have the flu. Mereka bercerita lalu ada satu orang yang batuk di dalam box. Terus box itu lanjut di packing, terus diantarkan. Di scene ini tuh kita ceritanya kayak ini guys, kita jangan mengarah ke Wuhan yang katanya itu penyebab awal dari virus ini, oke? Tapi sebenarnya penyakit ini sudah ada tersebar di seluruh dunia sebelum diketahui penyakit ini. Mungkin kalian atau orang-orang itu berpikir kayak, ah sudahlah ini kan cuma kartun doang, ini kan cuma untuk hiburan anak-anak lah. Ya oke, memang bener ini cuma untuk hiburan. Tapi ada penelitian yang kita itu nggak bisa benar-benar tahu ya, apakah ini kartun memang bisa memprediksi masa depan atau cuma kebetulan. We never know. Part of the Illuminati, which is true, we are. Oke, beberapa waktu yang lalu kalian semua pasti tahu ledakan yang besar di sebuah kota ya. Ada ribuan orang yang luka-luka dan ada seratusan lebih orang yang meninggal dunia. Ledakan besar ini terjadi di Lebanon dan ini benar-benar kejadian yang sangat mengerikan pastinya, dan aku belum pernah melihat hal yang seperti itu sebelumnya. I can tell you, whatever happened, it's terrible, but they don't really know what it is. Nobody knows yet. Lebanese leaders received a warning last month about explosive chemicals being stored in Beirut's port. Aku nggak bisa banyak cerita tentang hal ini guys ya, karena ini tuh terlalu sensitif. Balik lagi ke The Simpsons-nya. Jadi dia ini ada buat satu episode di mana dia itu lagi berada di tempat semacam gudang atau tempat nuklir. Not press the core distract button. Dan lagi-lagi kejadian ini tuh benar-benar sama dengan dunia nyata guys. Aku benar-benar nggak tahu gimana mereka ini buat The Simpsons ini itu tuh bisa tahu kejadian yang akan datang gitu. Terus terakhir nih ya, ada scene The Simpsons yang menunjukkan badge, oke, kayak apa sih, logo yang kayak ditempel di baju gitu ya. Itu bertuliskan kalau tulisannya tuh Ivanka 2028. In America, everything's way too early.
See? Anak Donald Trump, namanya itu Ivanka Trump. Mungkin saja maksud dari The Simpsons ini kalau Ivanka Trump ini bakalan jadi presiden selanjutnya gitu. Mungkin ini bisa terjadi, mungkin juga bisa enggak ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau dikaitkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, itu semua tuh terjadi di dunia nyata deh. Part of the Illuminati, which is true, we are. Oke guys, jadi di video kali ini seperti ini dulu. Aku mau tahu ya apa yang kalian semua pikirin dengan teori-teori hal yang seperti ini. Apakah The Simpsons ini orang-orang pembuatnya itu peramal atau bisa memprediksi sesuatu berikutnya atau semacamnya ya? Sebenarnya kita tuh nggak ada yang tahu. Tapi kalian tulis aja komen di bawah, oke? Seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk klik like-nya, komen, terus habis itu subscribe, share juga ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.